Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzi Karima dari Fakultas Dakwah akan mempresentasikan penelitian saya berjudul Peranan Dakwah Bisnis Purwakarta secara online dalam menyiarkan Islam. Dimulai dari latar belakang masalah, sebagaimana arti dalam peranan merupakan pelaksanaan suatu kewajiban yang sesuai dengan kedudukan. Sedangkan dakwah yang artinya itu mengajak, mengundang, atau memanggil atau dapat juga diartikan dengan mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mentaati perintahnya. Maka dari itu, adanya peranan penting dalam dakwah untuk menyiarkan Islam agar tersampaikannya pesan-pesan Islam kepada masyarakat atau mad'u dengan baik dan benar. Namun untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut dibutuhkan media. Di era yang sudah sangat modern ini, dakwah sudah masuk ke dalam media online. Dengan berbagai macam platform media online yang digunakan untuk berdakwah, sama halnya dengan kegiatan dakwah bisnis, kajian Islam setiap Kamis yang diadakan setiap minggu. Kajian Islam setiap Kamis itu menggunakan berbagai macam media platform untuk menyiarkan pesan-pesan Islamnya. Hal tersebut memberikan nilai tambah karena dapat menjangkau mad'u yang lebih luas dan tidak terbatas, namun dapat memberikan kepahaman yang berbeda. Maka dari itu, efek dari keheterogenan dapat memberikan kepahaman yang berbeda-beda dari apa yang sudah dijelaskan dalam kajiannya melalui media online, sehingga dapatnya Kismis memberikan perhatian dalam peranan dakwahnya melalui media online agar tersampaikannya dengan baik kepada pengikutnya. Maka dari itu, penelitian ini terkait dengan peranan dakwah Kismis Purwakarta secara online dalam menyiarkan Islam. Selanjutnya merupakan rumusan masalah. Dari penelitian ini diambil rumusan masalah. Pertama adalah bagaimana peranan dakwah Kismis dalam menyiarkan tauhid dalam media online. Yang kedua, bagaimana peranan dakwah Kismis dalam menyiarkan syariat melalui media online. Dan yang ketiga, bagaimana peranan dakwah Kismis dalam menyiarkan akhlak dalam media online. Sehingga terdapat 3 tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk memperoleh data terkait peranan dakwah Kismis untuk menyiarkan tauhid. Yang kedua, untuk memperoleh data terkait peranan dakwah Kismis dalam menyiarkan syariat. Dan yang ketiga, untuk memperoleh data terkait peranan dakwah Kismis dalam menyiarkan akhlak. Selanjutnya merupakan kerangka pemikiran. Melihat peranan dakwah sebagai aktivitas menyiarkan Islam, sebagaimana Kismis yang menyiarkan pesan-pesan Islamnya yang berisikan ketauhidan, berisikan syariat, dan juga akhlak, membutuhkan media dakwah untuk menyiarkan pesan-pesan tersebut. Maka digunakannya media online untuk menyiarkan pesan-pesan tersebut. Dengan media online, digunakannya berbagai macam media sosial, dari mulai Instagram, Facebook, WhatsApp group, dan juga YouTube, untuk menyiarkan Islamnya baik berupa video ataupun live streaming. Maka mad'u akan mendengarkan dan menerima pesan-pesan dakwah dari berbagai macam media platform yang mereka gunakan untuk mendengarkan dakwahnya. Dari hal tersebut akan menghasilkan implementasi dan pandangan pada mad'u sendiri akan apa yang sudah mereka dengar dan mereka kaji. Maka adapun langkah-langkah dalam penelitian ini dimulai dari jenis penelitiannya merupakan jenis penelitian kualitatif. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat analitik, yakni adalah penelitian yang menggunakan data yang bersifat deskriptif analitik atau dengan menggambarkan dengan hasil yang tidak begitu luas. Kemudian teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik pengumpulan observasi, kemudian teknik analisis datanya dengan studi dengan reduksi data, display data, dan verification. Dai yang sebagai penyampaikan pesan, di mana pesan-pesan yang dalam bisnis berisikan tentang tauhid, tentang akidah, dan tentang akhlak, yang menggunakan media sosial dan dari media sosial akan tersampaikannya kepada mad'u dengan media yang berbeda-beda itu dan akan menghasilkan efek yang berbeda juga. Dari situ maka adanya metode persuasif, adanya teori persuasif yang dimana dai-nya itu akan mempengaruhi mad'u dari kata-katanya, dari isi pesannya untuk mengajak mad'unya itu untuk kembali kepada jalan yang benar sebagaimana tujuan dari dakwah itu tersendiri. Kemudian hasil dari peranan dakwah dalam menyiarkan Islam. Yang pertama dalam peranan dakwah dalam menyiarkan tauhid, di sini adanya pendekatan melalui iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada qada dan qadar, dan iman kepada hari akhir. Di mana dalam setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada responden, pertanyaannya diambil dari materi-materi kajian yang sudah disampaikan oleh Kismis sendiri. Kemudian dalam peranan dakwah Kismis dalam menyiarkan syariat berupa ubudiyah dari pertanyaan terkait sholat, puasa, dan haid, dan kemudian muamalah berupa hutang maid. Kemudian peranan Kismis dalam menyiarkan akhlak, di mana adanya pertanyaan di sini adanya pendekatan, di mana dan iman kepada Allah adanya pertanyaan terkait syirik. Kemudian iman kepada Rasulullah dengan pertanyaan mengenai pemahaman dari mad'unya sendiri terhadap iman kepada Rasulullah. Kemudian iman kepada qada dan qadar dengan pertanyaan terkait doa yang terhalang atau tertolak. Kemudian pada responden mengenai ketakutan akan melakukan dosa karena takut akan balasan dari dosa tersebut. Kemudian dari ubudiyah, dari sholat dan puasa dan haid. Dalam sholat adanya sholat penjelasan mengenai sholat Jumat, mengenai sholatnya orang yang keputihan, kemudian aurat sholat, dan puasa mengenai niat sholat, dan haid sucian haid. Sedangkan hutang mayat di mana responden memberikan pandangan mengenai mayat yang meninggalkan hutang.
Pertanyaan mengenai akhlak kepada Allah, mengenai syukur, akhlak kepada Rasulullah, mengenai pandangan atas akhlak kepada Rasulullah, kemudian akhlak kepada sesama manusia, ada orang anak kepada orang tuanya yang berbeda agama dan yang sudah meninggal, kemudian akhlak kepada sesama makhluk dari mana adab kepada hewan. Di mana kesimpulan dalam peranan dakwah menyiarkan tauhid, menyiarkan syariat, dan menyiarkan akhlak dinilai kurang berperan. Dari menyiarkan tauhid, yakni adanya pandangan berbeda mengenai iman kepada qada dan qadar. Ada pandangan responden yang bahwa doa itu bukannya tertolak atau terhalang, namun hanya tentang waktu saja. Sedangkan dalam menyiarkan syariat ada banyaknya perbedaan dari beberapa pertanyaan mengenai sholat, seperti sholat yang orang keputihan, Terlihat auratnya, aurat sholat wanita, kemudian sucian haid, kemudian tentang akhlak menyiarkan dalamnya dari pertanyaan terkait iman kepada sesama manusia, di mana perbedaan tersebut dari pandangan dari responden mengenai anak yang kepada orang tua berbeda agama tetap mendoakan sekalipun sudah meninggal.